Coffee itu tiap minggu menemani nih ya. Lalu ini saya kebetulan ada sesuatu yang cantik, ya cantik dan belum dicicipi. Nah, nih ya, nih coba lihat, kelihatan nggak? Tuh ya, ini sebenarnya croissant ya, croissant. Nah, tah ya, tuh ya. Warnanya merah seperti baju yang kita pakai hari ini ya Bu Yeni. Cerah ceria. Namanya adalah Framboa Noa, betul? Framboa Noa ya. Meskipun agak belibet sedikit lafalnya, tapi ini adalah keluaran dari Bodas Coffee. Terbaru nih ya, jadi menu terbaru. Bodas Coffee sudah 1 minggu. Kalau tidak salah ya, dari minggu kemarin itu pas buka, lalu ini udah 1 minggu dan ini adalah keluaran terbarunya. Kalau Anda lihat di Instagram itu ini lagi hype nih, ya. Dalam 1 minggu luar biasa lagi hype. Ibu Melisa kemana? Oh kayaknya lagi ambil yang lain ya Bu, karena ini ada, selain ini itu ada yang lucu-lucu. Saya diberi juga, nih, saya udah cicip kalau yang ini. Ini yang klasik, jadi kosong sebenarnya, tapi meskipun kosong, taste-nya luar biasa. Jadi kosong aja udah enak gitu. Jadi tanpa rasa-rasa yang lain yang pernah ada, aduh ya, hanya ada rasa di hati. Nah ini udah luar biasa banget nih yang klasik. Nah, tuh ya. Lalu kemudian ada juga yang hijau. Kalau yang hijau nih apa nih Bu Yeni? Itu matcha mojito. Matcha mojito. Jadi ada matchanya, tapi ada asam-asam dikit lime pokoknya. Udah. Sincia Melisa dapat apa? Saya dapatnya ini. Banyak sih, semua rasa dapat nih. Coklat. Coklat, betul? Coffee ya, Bang. Namanya adalah Coffee latte. Coffee latte ya, belum coba saya. Kita cobain aja dulu ya sambil ngobrol. Ini kan baru mengawali, biasanya kita mulai dengan mencicipi ya sesuatu yang diberikan di Bodas Coffee. Kalau Anda mau mampir, kesan lagi rame-ramenya. Jadi mungkin harus ngintip dulu gitu ya. Tempatnya tersedia. Hah? Harus reserve dulu. Harus reserve dulu ya, karena kemarin saya mau ke sana ada beberapa teman yang juga mampir di sana, jadinya aduh luar biasa penuh sekali. Nah ini nanti kan takut nggak kebagian karena ini waiting list udah H-2 kemarin. Hari ini pasti dapat atau enggak? Celaka ya. Oke, ini kita cobain nih ya. Saya nyobain yang tadi apa namanya? Framboa Noa. Ya. Ini ada dalamnya ada isinya. Iya, betul. Enak, Bu. Sincia Melisa, gimana rasanya? Enak. Saya belum menemukan isinya, masih kosong. Oh, masih kosong. Kayaknya harus ada ya. Jadi sambil Sincia Melisa nyari isinya apa, saya mengingatkan kepada Anda semua, ini Anda bisa ke Bodas Coffee di Jalan Talaga Bodas nomor 64 ya. Namanya aja Bodas Coffee. Jadi kalau Anda masuk itu yang saya lihat ya penerawangan. Saya belum mampir, soalnya baru mau mampir karena kemarin berapa kali mau reserve penuh terus. Jadi ya kita tunggu giliran ya supaya kita bisa masuk ke Bodas Coffee dengan tetap aman, tetap sehat di era new normal ya. Putih, semua bersih dan semua terjaga rapi gitu ya. Jadi ambience-nya enak sekali buat Anda ngopi-ngopi bareng. Dan yang di tempatnya Ibu Yeni juga di Ciatel 98, Inggit Garnasi itu sebetulnya juga ada ya Bu. Jadi itu tanggal 22 Agustus. Oh, 22 Agustus. Oke, tuh ya. Jadi kalau Anda lebih dekat ke Jalan Inggit Garnasi boleh mampir sambil
ngajak kencan Ibu Yeni juga boleh. Ya, ajak kencan aja. Barangkali tanya-tanya soal Rumah Cahaya boleh dong gitu ya. Atau tanya soal WG Business Network, karena sebetulnya Anda dengan masuk ke Zoom ini, sebetulnya Anda juga sudah menjalin hubungan dengan pihak WG dan semua yang sudah terlibat di acara Zoom dari awal sampai dengan hari ini dan nanti ke depan. Jadi kita bisa tukar-tukar informasi soal apapun, tidak harus soal properti ya. Jadi jangan takut, karena pembicaraan kita hari ini dengan Sinse Melisa pastinya juga bukan soal properti, tapi soal kesehatan, bagaimana kita menjaga supaya tidak stres. Nah, ya. Tapi kalau mencicipi matcha lalu framboanoa itu kayaknya nggak bakal stres ya. Sinse Melisa, gimana rasanya? Enak ya? Lagi kayaknya lebih mantap. Aduh, betul itu ya. Nanti sambil nggak apa-apa loh ya. Jadi sambil menerangkan, sambil cemil-cemil. Tapi obrolan panjang kita harus masuk nih ke stress recovery after pandemic. Karena kemarin seperti ceritanya Ibu Yeni, saya itu tiap minggu sebenarnya curhat sama para narasumber sebenarnya ya. Mewakili isi hati nurani para sahabat WG di rumah, ditaruhnya ke saya. Gitu. Jadi kemarin kan sudah bicara soal, Bu ya nih, bisa enggak saya dengan kantong yang terbatas, masih bisa punya properti enggak, masih bisa gitu. Terus Ibu Yeni jawab, oke bisa dong, katanya, karena Grand Sharon WG Property punya Rumah Cahaya, jadi itu produk terbarunya. Rumahnya ventilasi, sirkulasi udaranya sangat baik, karena kalau buat corona zaman begini itu yang utama. Jadi saya aja kalau ke cari resto pasti nyarinya yang agak-agak angin banyak ngahiliwir gitu ya. Supaya sirkulasinya baik. Tapi kebetulan nih saya cerita sedikit, kemarin kami baru bertemu dengan komunitas saya pribadi, karena kebetulan saya nge-MC, saya bawain acara, lalu ada teman-teman dari dunia di entertainment, semua kan kehilangan pekerjaan ya karena pandemi gitu, karena bisnis hiburan nggak bisa kumpul-kumpul, jadi sementara kami kerjanya gathering orang gitu. Lalu baru kemarin ketemu, pusing nih, terus banyak di antara teman-teman di dunia hiburan itu yang ada yang gendut banget gitu, jadi membesar luar biasa karena mungkin kalau stres makan ya larinya kalau stres makan. Ada yang terbalik, jadi sangat kurus meskipun makannya sebetulnya porsinya kalau menurut dia biasa gitu. Jam 3, jam 4 udah bangun gitu. Kalau orang Jawa bilangnya girap-girap gitu. Jadi nggak bisa tidur, kualitas tidurnya nggak bisa baik. Paling dia bisa pulas tidur hanya 5-10 menit gitu. Dalam jangka waktu, misalnya dia mau tidur mulai dari jam 12 sampai dengan jam 6 pagi misalnya. Tapi dia bilang, kayaknya saya tuh tidur cuma 10 menit. Jadi begitu bangun, capek banget. Jadi intinya mungkin stres ya. Nah, Sinse Melisa, ini karena judulnya stress recovery ya. Jadi saya langsung tanya, ini kan orang kalau minumin obat dokter, obat tidur gitu ya kan ngeri banget gitu ya. Jadi kita menghindari, kalau bisa sih ya yang herbal lah gitu, atau yang lebih bersahabat dengan badan. Jadi orang lebih berani untuk manage stres via itu gitu. Nah, sambil cerita, ini Sinse Melisa sendiri karena dipanggilnya Sinse nih, boleh cerita sedikit sebelum nyambung jawab pertanyaan saya itu, gimana caranya menghadapi stres itu buat kami semua, buat sahabat WG. Sok mangga. Saya mundur sedikit karena ini background saya ini kan memang PCM itu traditional Chinese medicine. Kebetulan saya ngambil di Beijing untuk kemarin ini S1 dan S2, memang perdalaminya kedokteran Chinese medicine.
Jadi teorinya saya share sedikit karena mungkin rada awam nggak mengerti juga karena beda dengan Western medicine ya. Jadi di kita itu biasanya ada satu teori dasar yang sangat penting yang menurut dalam segi diagnosa ataupun pengobatan. Itu adalah teori keutuhan. Maksudnya keutuhan itu apa? Dibagi dua, itu ada yang makro dan mikro. Apa maksudnya makro? Jadi tubuh manusia ini, kita ini itu berpengaruh dengan atau berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan emosi yang ada di sekitar kita. Yang secara mikro, tubuh kita ini, dalam organ-organ tubuh manusia ini, luar dan dalam itu saling mempengaruhi. Maksudnya itu apa? Jadi kalau misalnya kita lihat, oh kulit kita kok kusam ya, atau misalnya lo kenapa kering ya, kukunya kok sering pecah-pecah ya, itu tuh mungkin adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam organ dalam yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi ilmu atau teori keutuhan atau wholeness ini kita sebutnya tuh satu, tubuh manusia itu sangat berpengaruh dengan lingkungan sekitar, tempat tinggal, dengan kondisi emosi ataupun lingkungan kondisi tubuh manusia. Satu lagi, antara luar dan dalam yang kita tampilkan ini juga ngaruh sekali. Jadi kalau kita mau sehat, kalau kita bilang ya, kita sehatnya nggak secara fisik doang, tapi secara mental tadi dan pikiran yang termasuk stres ini, ya ketiga hal ini tuh harus seimbang dan baik gitu. Setelah baik, seimbang, maka akan terjadi tubuh yang sehat gitu. Nah, kembali ke kasus yang tadi mungkinnya yang stres itu ya, dia bilang kalau stres itu sebenarnya merupakan gabungan aspek dalam tubuh kita, maksudnya pikiran dan emosi dan faktor luar tekanan yang mempengaruhi kondisi fisik manusia. Jadi ada tekanan dari lingkungan, dari kondisi di luar kita yang mempengaruhi tubuh kita. Nah, sekarang tubuh kita ini terpengaruh apa ya? Jelas pikiran kita yang pertama, emosi kita, cara menanggapi kita. Nah, itu semua itu terjadi kalau kita bilang siklus ya, jadi kayak hubungan, interaksi. Nah, kalau kita sampai misbalance, jadi tidak seimbang, muncul stres. Kalau enggak, ya dia bisa bertahan dan tidak muncul stres, bahkan dia bisa upgrade diri lagi. Jadi kalau misalnya tadi ditanya gimana nih caranya biar kita nggak stres ya, kiat-kiatnya kayak gitu ya. Sebenarnya yang inti yang paling mudahnya itu adalah kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol dan kita melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol. Masalah perubahan lingkungan, perubahan cuaca, mutasi virus, fluktuasi ekonomi yang nggak menentu, saham naik turun, harga emas naik, itu semua kita nggak bisa kontrol sebagai individu-individu kecil lah ya kalau kita bilang kayak gitu. Itu harus kita lepaskan, jangan kita bawa pusing dan pikirin stres. Nah, tapi kita harus fokus pada apa? Fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Yaitu yang tadi kita bilang bagian dalam tubuh kita ini, pikiran kita, kemampuan kita, kesehatan kita, itu tugas kita. Jadi ketika kita bisa mengontrol apa yang kita bisa kontrol dan menaruh ya istilahnya, bukan tidak peduli dengan kondisi luar, tapi kita tidak pusing dan tidak stres, terlalu fokus dengan hal yang tidak bisa kita kontrol, maka saat itu kita nggak akan stres. Mungkin bisa tidur dengan baik. Iya, susah. Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang dikit stres gitu. Jadi dikit-dikit kepikiran sebenarnya. Versi dia bahasanya adalah kepikiran gitu. Jadi bahwa dirinya itu stres, atau bahkan dia nggak tahu sebetulnya ya bahwa dia itu stres. Tapi cerminnya tuh kadang-kala gini, dari obrolan beloknya kesana lagi gitu. Itu dia. Jadi memang items banyak di kepala, tapi yang keluar itu lagi sebenarnya. Jadi itu indikasi bahwa mungkin seseorang ya stres itu ya gitu. Saya bukan dokter soalnya. Vivi juga bilang kok tiba-tiba kurus ya, kok tiba-tiba penampilan berubah ya. Itu sebenarnya luar dalam termasuk, dan lama-kelamaan kalau dibiarkan stres itu bukan itu yang kita takutkan kan. Karena tiga hal ini tuh yaitu kan menimbulkan ya kepada tubuh manusia. Ini muncul kondisi baru nih. Nah, kalau tubuh kita ini atau pikiran kita ini siap untuk beradaptasi, maka ya lewat, kita upgrade lagi gitu. Tapi kalau enggak, ya merusak karena tertekan sama situasi yang ada terjadi di sekitar kita ini, lingkungan dan lain-lain. Yang pertama mungkin kelihatannya di luar dulu yang paling gampang. Lama-kelamaan itu akan masalah ke dalam bagian dalam, ke organ dalam. Ya, entah nggak bisa tidur, entah ada yang stres, bahkan memang disinyalir kalau kayak munculnya cancer, munculnya penyakit-penyakit tiroid, itu semuanya berhubungan dengan emosi. Oh iya, itu
Iya, sangat sekali. Jadi sebenarnya mengerikan sekali karena seolah-olah tuh ini hal sepele, tidak terlihat secara kasat mata, tapi ternyata emosi ini dan peranan kita itu menanggapi lingkungan kita, kondisi kita itu tuh berperan sekali jauh ke dalam kesehatan tubuh kita gitu. Termasuk ya stres ini hanya bisa digolongkan ya dari ringan sampai berat. Yang stres berat itu stres mengerikan sekali, dia harus minum obat penenang, nggak bisa tidur, dan itu terganggunya bukan hanya secara psikis tapi secara fisik pun dia mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan ada penyakit muncul macam-macam gitu. Jadi memang ini harus berjuang ya, nggak gampang memang untuk tadi bilang melepaskan apa yang di luar kontrol kita dan mengerjakan apa yang menjadi di bawah kontrol kita. Ini ya nggak gampang, tapi harus kita kerjakan untuk mencegah semakin mengerikannya nanti masuk ke yang tahap-tahap berikutnya, bukan hanya sekedar nggak bisa tidur 1-2 jam atau mungkin masa tidur berkurang, tapi itu akan mempengaruhi sangat kesehatan kita. Waduh, luar biasa. Ini baru pembukaan nih. Harus minum dulu kayaknya. Menenangkan diri, Bu. Tegang, Ibu, tegang. Nih, jadi kalau saya jadi tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sinsay Melisa ya, berarti kan manajemen emosi pasti ya, itu kita jangan memusingkan soal sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol, intinya kan gitu ya. Yang bisa kita kontrol ya gimana nih hidup sehat misalnya gitu ya, hidup sehat mesti gimana. Nah, memang kan ada banyak pembicaraan soal bagaimana caranya hidup sehat nih ya. Kalau tadi kayak teman saya ada satu yang besarnya dia tuh udah besar gitu. Sebenarnya udah besar, makin di rumah makin besar karena mungkin sebetulnya kalau makan sama ya, porsinya sama, tapi kan diem aja ya, jadi energi agak nggak kebuang. Terus kalaupun dia misalnya memaksakan diri awal-awal PSBB kan juga nggak bisa olahraga karena masih banyak ketakutan ya, takut nanti udah ketemu begitu lihat orang banyak udah waduh, deg-degan gitu ya. Nah, kalau di areanya Ibu Yeni kan di rumah di Grand Sharon itu kan enak, bisa bisa jalan-jalan ya Bu. Karena kalau saya mampir ke sana memang sudah kondusif gitu loh. Si kompleks itu memang udah enak ya Bu Yeni. Jadi kayaknya Rumah Cahaya itu juga kan kurang lebih dibuat ambience-nya begitu ya. Jadi kenapa Bu? Ada clubhouse-nya, ada kolam renang, ada futsal, ada badminton, sama ada beberapa kelas ya. Oh, tuh kan. Ada kalau pengen yang agak ini ada hip hop, terus kalau misalnya mau yang saya tenang-tenang aja ada yoga, ada pilates. Tuh kan kalau di sana kan bisa ya. Nah, kalau kita yang memang belum punya rumah di sana ya, mungkin Anda habis ini terus mampir ke tempatnya Ibu Yeni, nanya lebih lanjut sok mangga ya. Tapi ini PR saya, ini kalau buat yang sahabat-sahabat WG yang justru rumahnya kan di kota nih gitu, terus kan kalau mau lari dia mesti di jalan gitu ya. Lalu berat badan luar biasa. Nih saya pengen tanya sama Sinsay Melisa, saya tanyain sekalian. Kalau ngegemukin badan atau nurunin berat badan gitu ya, terus datang nih ke Sinsay Melisa, kan itu bagian dari menjaga kesehatan juga. Ada nggak herbal lah katakanlah ya, karena kan kalau kemarin kita sering banget, apalagi begitu Jokowi ngomong coba ya itu empon-empon itu baik untuk kesehatan. Ini belakang rumah saya itu pasar sebetulnya, jadi langsung besoknya suruh Mbak, boleh nggak cari jahe, cari ini, cari itu gitu ya. Terus kita biasanya nyeduh sendiri gitu ya. Ya sudah, kita minum tuh gitu ya. Nah kan, tapi kan kita nggak tahu nih ini benar atau enggak gitu. Secara pengobatan medis kan, Chinese medicine itu sangat kuat tuh ke arah sana ya. Jadi mungkin kita bisa menggali lebih lanjut dari Sinsay Melisa. Ini kira-kira gimana? Ada nggak obat atau herbal apa yang bisa mengatasi stres? Ibu Yeni stres, saya stres. Besoklah beli ramuannya itu. Kan pengen instan ceritanya ya. Semua orang rata-rata pertanyaannya gitu, gampang. Kira-kira gimana Sinsay Melisa? Ada sedikit salah kalau bilang salah kaprah.
semenjak yang dari gara-gara COVID itu memang benar sih. Jadi karena apa, jahe sempat, kunyit kalau nggak salah juga ya, sempat sekali heboh katanya itu untuk pencegahan COVID. Jadi semua itu orang beli sampai susah sekali cari kunyit, harganya membluduk naik di kira-kira gitu. Sebenarnya itu setiap herbal itu punya keunikannya masing-masing, dan yang lebih penting setiap tubuh kita ini kebutuhannya akan herbal itu berbeda-beda walaupun tujuannya sama, misalnya untuk pencegahan COVID, misalnya untuk mengurangi stres, untuk misalnya yang sulit tidur. Tapi setiap badan kita, kondisi fisik kita ini, karena kita ketemunya dengan makanan yang berbeda masing-masing, kita ketemunya dengan pola hidup, kita masing-masing punya pola hidup yang berbeda, kita punya lingkungan tempat tinggal, tekanan dari stres dari kerjaan, cara lingkungan dan lokasi itu berbeda, geografis berbeda, maka itu akan mempengaruhi kondisi tubuh kita masing-masing itu unik. Jadi kita nggak bisa bilang, oh untuk pencegahan COVID langsung semua keluar resep, satu resep yang sama gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Vivi tadi minta saya tolong resep untuk misalnya mau awet muda, mau untuk kurus, mau untuk pencegahan COVID, saya nggak bisa kasih yang sama untuk setiap orang. Itu kesulitan buat saya, itu menyulitkan saya nanti. Karena takutnya akan muncul efek samping yang nggak kecil. Contoh ya, satu jenis misalnya kayak herbal yang sulit dulu ya, mungkin orang-orang bingung namanya, nggak jelas juga pakai nama latin ya. Misal buah aja, buah yang paling gampang tuh kita lagi musim buah mangga ya, mangga gincu kayak gimana lagi musim. Nah, mangga itu ya sebenarnya kita bilang ya nggak beracun toh, itu kan makanan buah yang sangat enak, yang kita sering temui apalagi di negara tropis gitu. Tapi kalau sekali makan nggak masalah, tapi kalau setiap hari makan, ditambah sekali makan misalnya 2 kepala yang besar, itu lama-lama akan muncul masalah juga. Banyak beberapa pasien datang, saya ini kenapa ya, perutnya kok nggak enak, atau ada debar-debar, atau ini kok jadi kayak nggak enak tidur ya, atau gelisah ya, gimana makan apa segala. Iya, belakangan lagi senang makannya mangga, setiap hari makanin mangga, akhirnya asam lambungnya tinggi, naik, dan akhirnya mengganggu kesehatan. Sebenarnya nggak masalah dengan mangga itu sehat, dan bahkan bukan herbal yang punya fungsi lebih kuat daripada makanan ya. Makanan pasti kan efeknya nggak sekuat, bukan obat itu lebih keras gitu. Itu pun mempengaruhi badan manusia gitu. Dan misal nih, Ibu Yeni makan jumlah yang sama nih, mangganya 2 kepala, saya 2 kepala, Ibu Vivi 2 kepala. Nah hasilnya misalnya setelah seminggu dilihat nih, mungkin beda-beda. Saya panas dalam, Ibu ini nggak apa-apa, saya biasa aja. Ibu Vivi mungkin loh kenapa saya jadi sembelit ya, misal kayak gitu ya. Jadi tiap orang akan menampilkan yang berbeda. Kenapa seperti itu? Makannya sama kok, buah mangga itu juga, buah sama. Tapi tubuh manusia itu unik, dan tiap kita itu selain makan mangga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hidup saya dan tubuh saya ini. Cara saya olahraga, cara saya aktivitas sepanjang hari, lingkungan tempat saya tinggal di negara mana, geografinya seperti apa, lembab enggak, atau panas enggak, atau dingin enggak gitu. Bahkan mungkin buah mangganya beda hasil perkebunan. Jadi setiap orang itu berbeda. Dan saya tidak bisa bilang, oh ini herbalnya sama ya, semua ini beli aja ini, nggak bisa gitu. Kecuali mungkin yang hanya untuk kayak perawatan, misalnya aduh saya udah panas dalam, boleh minum apa ya, nah itu mungkin saya bisa kasih tahu beberapa herbal yang memang fungsinya mendinginkan. Tapi tetap tidak disarankan untuk mengkonsumsi satu jenis item herbal terus berulang-ulang sampai mungkin seminggu 2 minggu tanpa dipantau kondisi badannya. Oh, jadi baru Bu. Ya, dipantau ya. Jadi misalnya sekarang kita lagi keluhannya apa, misalnya aduh nggak enak perut nih, tuh, dikasih ada herbal, dipantau kira-kira seminggu. Ya, betul. Kemudian lagi dicek, oh mungkin ini bagus herbalnya, berarti ada penggantian ya. Betul. Bisa diganti, bisa dihentikan malah Bu. Kalau udah enak ya nggak usah lagi. Fungsinya kita kan kalau menurut teori TCM itu adalah menyeimbangkan. Jadi ketika fungsi-fungsi organ sudah seimbang, ya udah stop. Kalau ditambah lagi asupan dari luar yang notabene adalah misalnya bersifat dingin atau bersifat panas, nanti nggak seimbang lagi gitu. Jadi memang harus dihentikan. Jadi ada orang satu lagi ini lucu juga. Jadi mungkin rasa panas dalam, akhirnya dia minum setiap hari itu minum ini alang-alang. Ya, karena alang-alang kita bagus untuk misalnya infeksi saluran kencing dan lain-lain ya, apalagi untuk perempuan biasanya lebih sering. Dia minum setiap hari dalam jumlah sangat besar.
akhirnya datang keluhannya tuh bukan gara-gara sesak kencing lagi atau sakit kencingnya, tapi gara-gara sakit mah. Karena saking terlalu dinginnya, dia itu melukai lambung. Gitu. Itu yang saya bilang, makanya pengobatan itu pada waktunya tepat, dengan dosis yang tepat, durasi yang tepat. Ya udah, itu baru menghasilkan hasil yang optimal. Tapi kalau over atau kurang, itu nggak akan menyembuhkan masalah gitu. Ini pengetahuan baru Bu Yeni, maksudnya gini, tahu sih gitu bahwa harus proporsional, tapi kan bayangannya gini ya, cuman herbal Bu, jadi kan kadang-kadang Tapi juga gitu loh. Iya, bilangnya udah nggak apa-apa. Alami ya Bu. Ini kan curhatannya beneran gitu, jadi udah nggak apa-apa, itu mah herbal, diminum aja tiap hari, itu kan ya. Jadi beli di belakang ya sudah, oke, kita minum tiap hari dengan harapan sehat walafiat gitu ya. Terus semua masuk gitu, jahe masuk tiap hari. Itu kalau Ibu, yang termasuk yang pas masa ini apa COVID gini kan semua orang ribut beliin vitamin loh. Iya. Rasa tubuh tidak sehat, padahal mungkin dia saat itu sehat. Jadi akhirnya dia minum konsumsi banyak sekali suplemen, datang ke sini tuh masalahnya kalau nggak di lambung, panas dalam muncul. Vitamin C dosis. Vitamin overdosis ya. Iya betul. Jadi akhirnya muncul masalah, sebenarnya badannya sehat malah jadi muncul masalah, malah lebih riskan untuk terkena macam-macam gitu, COVID atau flu, bahkan virus yang lain yang malah muncul macam-macam kan, ruam-ruam dan segala macam, sariawan di mulut. Ya, jadi mengerikan gitu. Jadi kalau yang terlalu over itu ya bahaya. Harus pada tempatnya. Aduh, sahabat WG, saya jadi ingin pesan kepada Anda. Hati-hati dengan urusan menenggak sesuatu masukin ke dalam badan ya. Jadi ternyata yang bikin, Kalau ibu-ibu kan suka gini, Vivi, gimana? Oh iya, saya juga gimana. Jadi kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh iya. Bu, mak begitu. Diparut-parut, terus nanti diperes-peres, disiram air hangat lah, banyak lah gitu. Nah ya, gitu kan ya, berarti. Iya benar. Jadi itu harus diwaspadai justru ya, karena kita justru nggak boleh seperti itu, karena kita juga bukan dokter, kita juga nggak ngerti badannya itu sebetulnya harusnya takarannya seperti segimana gitu ya. Jadi porsinya beda-beda, dan kombinasi dari cara hidup dia di rumah dengan cara hidup kita di rumah kita itu berbeda gitu ya, Sinse Melisa ya. Oh, oke. Nah, sekali lagi ya, sambil pembicaraannya makin hangat, ini kalau Anda ada pertanyaan kepada Sinse Melisa, silahkan tulis di chat box ya. Jadi nanti kita akan buka nih sebentar lagi. Nah, melanjutkan kembali. Kalau saya lihat dari title-nya Sinse Melisa itu kan belakangnya ada herbalis gitu ya. Ada herbalis tadi ya, bicara soal membuat resep dari herbal gitu ya. Lalu ada juga di situ ada akupunturis. Nah ini memang kan itu kawinan ya. Jadi ya dokter ya, dia akupunturis juga, kasih setelah itu ada resep ke rumah dalam bentuk herbal sesuai dengan takaran. Nah saya cerita lagi nih. Ini kejadian nyata ya. Jadi saya itu takut jarum. Maksudnya takut jarum itu, saya tuh punya migrain sebenarnya. Jadi setiap datang bulan itu selalu migrain sebelah, dan selalu sebelah kiri, nggak pernah kanan, selalu sebelah kiri. Ya. Bu Yeni punya migrain? Nggak ada. Terus banyak orang itu, Vivi cobain deh. Soalnya saya kalau begitu tuh sampai nggak bisa kerja. Ya apalagi kebayang ya pada saat saya dapat kontrak, kalau wedding itu kan 1 tahun di depan, atau event kan kita sudah kontrak dengan company-nya misalnya gitu. Terus saya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan tanggung jawabnya luar biasa, nggak semudah itu juga digantikan oleh orang lain gitu ya. Lalu satu kali saya pas nge-MC ini hilang sama sekali. Suara itu hilang sama sekali, nggak ada suara. Jadi ngomongnya bisik-bisik. Minum air hangat ya gitu. Tapi kan karena ruangannya ber AC gitu. Lalu
salah satu teman saya kebetulan memang dokter juga akupuntur dan selalu punya pack-nya akupuntur itu dia bawa gitu kemana-mana tuh dia bawa. Lalu dia bilang sama saya, Vivi, nggak bisa, ini mah nggak bisa instan, dia bilang gitu. Ya cuma gini lah, bisa ngomong nggak? Karena saya cek sound langsung hilang. Ngomong itu nggak bisa bunyi seperti ini, betul-betul jadi gitu. Tidak terdengar sama sekali. Kebayangkan, sementara setengah jam lagi saya mau perform di atas panggung. Itu yang namanya hati, Bu, ya Allah. Kayak mau copot jantung. Karena itu kan tanggung jawab kita ya, gitu. Jadi kita udah minum apa segala macam, cek sound, kita push, abis, hilang. Tusuk jarum lah di situ saat pertama kali seumur hidup. Karena saya itu nggak pernah mau tusuk jarum meskipun saya migrain tiap bulan. Tiap bulan itu migrain gitu. Jadi dengan migrainnya itu orang banyak bilang, Vi kayaknya cobain tusuk jarum deh gitu ya, barangkali daripada minum obat dokter, antibiotik lah, apalah yang efek sampingnya ini, mendingan tusuk jarum deh, enak pasti, enteng kepala. Cuma saya pernah lihat di muka itu sama di sini nih. maaf banyak banget gitu ya. Langsung ya ampun, saya waktu itu aja cuman 2 biji apa 3 biji di sini. Itu pun saya pegang orang itu erat-erat. Takut setengah mati ya. Jadi yang ada tegang sekali sampai dia bilang, ini nggak bisa, kamu harus jangan tegang gitu ya. Ayo dalam mesin. Aduh, keringet dingin. Nah, kayaknya harus cerita nih sama Sinsay Melisa. Kira-kira ya gimana sih akupunturis itu sendiri? Boleh dikasih tahu ke sahabat-sahabat WG. Akupuntur itu sebenarnya yang sering banyak pertanyaan tuh, akupuntur tuh apa sekedar jarum doang atau di dalam jarumnya tuh ada obat ya? Setiap kali banyak yang nanya kayak gitu. Sebenarnya memang murni hanya jarum tipis yang jauh lebih tipis daripada jarum suntik. Ya, dia lentur sekali dan memang fungsinya adalah ketika dimasukkan ke bagian tubuh tertentu, kita tahunya itu adalah meridian. Meridian itu adalah aliran energi di seluruh badan tubuh manusia. Jadi ketika dimasukkan, maka dia akan merangsang salah satu organ atau salah satu jaringan atau apapun yang kita mau. Tapi nggak berarti misalnya saya tusuk di tangan, saya mau merangsang atau stimulasi tangan. Enggak selalu seperti itu. Karena seperti tadi saya bilang itu, kita itu bermain dengan aliran meridian yang beredar di seluruh tubuh, keluar, dalam, atas, bawah. Semuanya itu ada alirannya. Jadi mungkin kalau nanti penasaran ya bisa cek Google, ada 12 aliran meridian yang umum, ditambah masih banyak banget cabang-cabangnya lain lagi. Tapi yang utamanya itu 12. Jadi kebayang banyak banget ini alirannya. Dan masing-masing aliran itu mempunyai keunikan tersendiri, jadi jalurnya itu udah pasti. Misal dari ujung tangan ke kepala, dari kepala ke kaki, dari kaki kemana. Nah begitu kita tusuk salah satu titik yang ada di jalur tersebut, maka dia akan merangsang, umumnya itu adalah bisa ngaruh ke seluruh jalurnya dia. Jadi mungkin misalnya saya sakit kepala nih, kadang saya tusuk misalnya di kaki atau di tangan, itu hilang sakit kepalanya, mengurangi rasa sakit. Padahal saya tidak tusuk di kepala. Itu kenapa? Ya itu karena yang tadi saya bilang itu ada aliran energi dan jalur khusus dari setiap titik-titik meridian ini. Gitu. Fungsinya apa? Dia satu, merangsang sirkulasi darah. Yang gitu ditusuk ya jelas ini ada benda asing masuk, otomatis ya darah semua terkonsentrasi ke situ. Jadi untuk pemulihan sel bagian yang ditusuk itu akan lebih tinggi dan sirkulasi darah ya otomatis akan terpacu dengan adanya jarum tersebut yang menempel di dalam tubuh kita. Tapi memang sekarang lagi penelitian yang lebih lanjut lagi itu sebenarnya apa sih kamu nusuknya apa? Nusuk pembuluh darah, nusuk saraf, sel saraf atau apa gitu loh, atau otot. Karena itu semua bukan ternyata. Jadi kalau kita telusurin semua titik-titik akupuntur itu loh, ini bukan, di sini nggak ada syaraf yang khusus gitu. Di sini nggak sengaja juga kita malah menghindari tusuk pembuluh darah karena itu akan nyeri sekali gitu, sakit. Lalu apa yang ditusuk? Nah sekarang ini menurut penelitian yang terbaru ini, kalau kita kan memang karena dari kitab kuno ya kita serap, oh ini alirannya, kita hafalkan dan kita praktekkan,
itu tahu. Cuma kan orang jadi penasaran, ini kok tidak ilmiah, apa yang kamu tusuk dan kenapa bisa berefek gitu. Akhirnya diteliti, ini yang sama China udah mulai, terus banyak negara juga mulai meneliti, tertarik dengan akupuntur karena efeknya ini, khasiatnya ini yang signifikan, walaupun banyak orang kontra, kok tidak ilmiah gitu ya. Itu dia bilang mungkin dia merangsang cairan ya, kalau kita bilang neurotransmitter. Jadi cairan syaraf antar sel saraf dan sel saraf itu kan tidak menempel secara langsung, dia ada selang. Dan antara saraf yang satu dengan saraf yang lain itu dia akan mengeluarkan satu cairan, kalau kita bilang zat kimia lah, bukan zat kimia yang memberikan impuls. Jadi ngasih tahu, sekarang ini sakit, perut gue lapar, dari sel satu ke sel berikutnya. Jadi dia akan ngasih itu. Nah, dengan ditusuknya titik-titik tersebut, dia akan ngaruh ke neurotransmitter tersebut. Jadi zat kimia tersebut kerjanya yang secara otomatis akan berpengaruh kepada kerja organ, kepada ya semua keseluruhan tubuh kita ya, untuk relaksasi otot dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau secara dari segi ilmiahnya mungkin seperti itu. Jadi fungsinya si akupuntur sendiri ya itu untuk merangsang macam-macam, bisa merangsang relaksasi otot, bisa merangsang pain management, bisa yang sering dipakai, merangsang sel-sel regenerasi, sirkulasi darah ya bisa gitu. Jadi memang luas sekali. Oke, berarti kalau merasa stres bisa diatasi? Bisa, sangat bisa. Banyak pasien itu yang datang karena insomnia. Sekarang ya, apalagi masa-masa pandemi ini yang paling banyak pasien itu dua. Kalau nggak susah tidur, stres, atau nggak sakit lambung akibat salah makan, ataupun stres bisa menekan lambung juga kan, asam lambungnya tinggi. Nah sekarang memang yang unik tuh asam lambung tinggi itu gejalanya nggak cuma sekedar di perut, ada yang muncul debar, aduh saya sakit jantung nggak ya, ada yang migrain, ada yang misalnya kok sakit ya belikat bagian kiri, misalnya sebelah kanan. Nah itu kadang-kadang atau debar nggak enak, atau badan kok kayak kebakar ya rasanya ya. Ini tuh tenggorokan sakit ya. Jadi gejala-gejala aneh yang dia jadi tambah takut sisionan gitu ya. Padahal itu dari asam lambung yang naik ke atas atau over. Gitu. Jadi memang dua penyakit itu yang paling banyak sekarang ini karena masa pandemi ini ya. Beberapa pasien apalagi yang main saham itu udah deg-degan setengah mati, nggak bisa tidur, terus itu banyak sekali datang karena itu. Berarti bisa bukan hanya herbalnya ya, jadi bukan langsung minum. Justru akupunturnya yang di treatmentnya gitu ya. Jadi banyaknya malah saya nggak menghindari sih, maksudnya selama dia bisa disembuhkan dengan akupuntur, biasanya aku nggak terlalu rekomen kasih herbal terlalu banyak juga. Karena takutnya salah, malah yang kayak tadi muncul yang aneh-aneh. Jadi kalau tubuh kita bisa healing sendiri, itu akan jauh lebih baik dibantu dengan jenis-jenis makanan yang bisa membantu pemulihan, itu akan jauh lebih baik. Karena yang namanya obat, yang kita bilang walaupun herbal nggak ada efek samping kok, itu tetap ada karena sifatnya lebih keras daripada makanan yang kita makan. Terbayang semua makanan kita itu punya sifatnya masing-masing. Misal yang kayak kita bilang tadi yang saya sebut mangga, itu kan sifatnya panas, leci itu sifatnya panas. Terus kita tahu pepaya itu dingin, kita tahu pir itu dingin, dan kita tahu misalnya cincau hijau itu dingin, misalnya alang-alang itu dingin gitu ya. Itu orang awam pun tahu gitu. Mereka punya unik, tumbuhan yang Tuhan ciptain itu unik sekali, dan mereka masing-masing punya sifatnya. Kalau makanan yang kita makan ini bisa menetralisir atau menyeimbangkan kembali kondisi tubuh yang tadinya nggak balance akibat lingkungan, akibat pola yang salah, maka itu akan jauh lebih baik karena efek sampingnya ringan karena makanan namanya juga. Tapi kalau udah obat seperti misalnya jahe yang dikeringkan, misalnya terus kayu manis sekarang lagi banyak juga, itu mereka punya rasa-rasa yang sangat kuat yang sebenarnya kalau dari segi sifat jauh lebih keras. Tapi kalau dari segi efek samping juga akan lebih keras gitu. Kalau salah penggunaan atau over penggunaan. Jadi kalau misalnya dia memang membutuhkan, ini rada parah nih, butuh campur tangan, maksudnya ditambah dibus sama yang herbal yang punya sifat lebih kuat lagi daripada makanan yang kita bisa makan, itu memang saatnya diberikan gitu. Tapi itu pun begitu tadi seperti saya bilang sebelumnya, begitu udah gejalanya hilang atau kondisinya udah mulai stabil, itu harus dihentikan. Itu bukan satu makanan yang seperti makanan yang bisa dikonsumsi rutin gitu dengan dosis yang kita mau gitu, tapi tidak bisa. Jadi satu kali set treatment pengobatan misalnya gitu, ada ukurannya berapa kali harus ketemu atau tergantung penyakitnya atau gimana? Tergantung penyakitnya. Kalau durasi lamanya akupuntur biasanya
secara umum satu kali putaran, kan kita tadi berbicara tentang aliran meridian ya. Jadi kalau kita bilang satu kali setelah ditusuk itu kan energi yang di dalam meridian itu akan bergerak mengelilingi. Satu putaran itu biasanya membutuhkan waktu itu sekitar 28 menit. Jadi ya kurang lebih ya kita daripada pusing ya di menitin 28 ya setengah jam rata-rata. Jadi umumnya banyak sinestesi atau akupunturis itu setelah ditusuk dibiarkan selama setengah jam, entah ditambah listrik atau distimulasi dengan moksa atau diantepin tanpa apapun, itu biasanya setengah jam. Setelah itu tinggal dicabut, kecuali mungkin bagian tertentu atau teknik-teknik baru yang sekarang muncul, misalnya yang di kepala itu kadang bisa ditinggal sampai 2 jam, 3 jam, atau yang ditanam maksudnya yang di telinga itu bisa dibawa pulang, dan lain-lainnya yang di bawah kulit, yang jarumnya sangat tipis gitu. Cuman kalau secara umum akupuntur badan yang biasa, yang jarum biasa itu setengah jam. Kalau untuk berapa kali itu tergantung penyakit, betul. Jadi ada yang cuma butuh kayak lambung kronis akut, itu biasanya karena sekali 2 kali udah cukup. Kalau yang kronis biasanya butuh waktu lebih panjang, tapi tiap orang pun beda. Kalau yang stroke itu jauh lebih lama lagi, misalnya sebulan sampai 3 bulan itu harus rutin tanpa terputus lebih baik. Itu optimalnya. Gitu. Jadi masing-masing penyakit beda. Ya. Ini kan suka ada ini minimal katanya ada 12 kali atau 16 kali ketemu ya. Paket mungkin ya. Ada karena itu yang tadi mungkin apakah satu cycle atau enggak, saya kurang tahu kan. Kalau kita ke dokter mungkin nggak bisa diprediksi berapa lama karena kan kita minum langsung obat ya, maksudnya kalau secara medis ya bukan gaya western gitu. Nah kalau yang ini apakah satu cycle itu ada 12 kali atau 16 kali enggak? Tiap penyakit memang beda, cuman umumnya sih nggak ada. Itu biasanya muncul kayak gitu, satu pengobatan 10 kali umumnya itu karena untuk memudahkan. Kalau kita bilang satu ya mungkin di paket langsung sekalian dibayar biar orangnya lebih mau rutin. Satu itu mengakali. Kadang soalnya ada penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan rutin. Tapi kadang orang tuh kan ada malesnya. Jadi tapi kalau udah dibundling dari awal misalnya satu paket ya, berarti dia kan mau nggak mau sayang udah bayar gitu ya. Mengakali itu. Dan satu lagi kalau untuk penyakit kronis yang memang butuh pengobatan dalam jangka waktu panjang, itu biasanya ngecek untuk melihat kondisinya. Jadi untuk kayak penilaian lagi, assessment lagi, apakah setelah satu ini treatment itu ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan ya berarti ya stop atau harus diganti pengobatan yang lain, atau titik-titik yang dipakai apakah harus diubah atau ada ditambah atau dikurangi, misal seperti itu. Jadi untuk mempermudah saja untuk melihat penilaian terhadap kondisi pasien dan biar pasiennya lebih rutin, lebih jelas gitu, lebih mau ikut alur gitu. Oke, ini ada yang udah mulai bertanya nih. Langsung aja pertanyaan. Iya. Ya, ini ada sapaan, dari Pak Agustinus Susilo yang setia selalu tiap minggu bersama kita. Ini mengucapkan selamat pagi Pak Agustinus Susilo. Lalu ada lagi Pak Agus chat lagi, katanya lupa mau tanya apa karena ini pembicaranya cantik-cantik semua. Wajib dong Pak, supaya Bapak ikut terus. Lalu ini ada yang bertanya, selamat pagi Ibu-Ibu, terima kasih Pak Agustinus. Saya tipe orang yang kalau stres berat, saya tipe orang yang kalau stres, berat badan naik drastis karena inginnya ngunyah, ngemil terus. Waduh, kalau misalkan pakai herbal, berapa lama ya saya bisa menurunkan berat badan lagi sampai berat badan yang ideal? Oke. Ini pertanyaan yang susah-susah gampang. Kenapa? Karena untuk nurunin berat badan mah mudah, tapi untuk mempertahankan di kondisi berat badan yang ideal itu yang sulit. Banyak sekali cara untuk menurunkan dengan singkat dan cepat sekali, instan gitu. Tapi yang sering kali jadi masalah kan kenapa ya baru ini balik lagi malah lebih besar badan saya gitu ya. Jadi yang sulit sebenarnya adalah mengubah pola hidup. Namanya diet atau kebalikan kalau kita bilang pengen berat tubuh ideal adalah satu pola pikir, mindset, dan pola hidup yang baik. Jadi ketika kita udah menemukan pattern-nya bagaimana apa yang cocok untuk badan kita, entah itu herbal, entah itu tindakan-tindakannya, misalnya pola hidup makannya seperti apa, olahraganya seperti apa, pace, jadi polanya seperti apa, itu bagaimana memaintain itu untuk terus dilakukan secara rutin seumur hidup, dijadikan lifestyle, gaya hidup gitu. Jadi kalau saya tanya nih, kalau untuk menurunkan berat badan ya mau berapa lama juga bisa diatur gitu.
tinggal pakai caranya, tapi yang penting itu adalah membiasakan diri untuk berada di pola tersebut dan menjadikan dia gaya hidup. Jadi saya tidak menyarankan kalau secara pribadi untuk penurunan berat badan yang terlalu drastis dalam waktu yang sangat singkat. Itu badan kita, bukan hanya badan kita yang nggak kuat, kadang badan kita kuat, tapi mental kita dan cara pikir kita, kebiasaan kita untuk membentuk pola hidup itu belum nuntutin. Keburu udah kurus, udah asik nih, kayaknya beratnya udah santai nih, udah enak nih, loose lagi gitu loh. Jadi memang pelan-pelan dijadikan gaya hidup, polanya dicari tahu makan apa, harusnya tidak boleh makan apa. Kalau untuk dibantu di awal, dipercepat misalnya dengan herbal atau dengan akupuntur menaikkan metabolisme tubuh, itu boleh. Tapi memang disarankan sih nggak langsung berat, langsung ya diet gila-gilaan yang ekstrim, yang sampai apa juga nggak dimakan gitu. Itu malah bahaya karena tubuh kita ini butuh nutrisi, regenerasi sel, metabolisme kita itu sangat menentukan berat badan kita. Ketika metabolisme kita tidak baik, maka berikutnya akan muncul sekali banyak sisa metabolisme atau pencernaan tubuh kita atau pencernaan ya sisa-sisa yang ada di dalam tubuh itu numpuk di badan. Nah, yang kita harus mengandalkan siapa nih sisa-sisa ini? Ya harus mengandalkan tubuh kita sendiri, organ-organ kita sendiri untuk mengolahnya, yang baik diserap, yang tidak baik dibuang lewat keringat atau air seni atau kotoran. Nah, kalau kita mengandalkan organ, ya kita harus jaga organ kita. Organ kita ini, setiap organ, setiap sel, setiap jaringan ini butuh apa? Dia butuh makanan, otomatis. Jadi diet yang gila-gilaan yang tanpa makan sama sekali itu akan melukai. Mungkin saat itu ya tiba-tiba kurus ya, iya orang nggak dikasih makan semuanya ya, semua dipecah gitu, lemak dan lain-lain, bahkan proteinnya kena pecah juga. Tapi untuk jangka panjang itu akan melukai, bahkan akan muncul lagi kemungkinan besar itu gemuk lagi. Bahkan saat itu kegemukan yang saat itu akan lebih mengerikan. Kenapa? Karena organnya sudah lemah. Jadi dia muncul sakit, nggak enak, ditambah kegemukan gitu ya. Jadi itu kita bilang udah jadi muncul penyakit obesitas, bukan hanya kelebihan berat badan gitu. Terus ke situ. Sorry, Cinta Melisa, bahwa memang ada resep herbal tertentu untuk menurunkan berat badan itu sih emang ada. Gitu. Ada sekali gitu. Sebenarnya kalau nurunin berat badan yang paling cepat gampang kan itu mengeluarkan air dari dalam tubuh. Tubuh kita itu 80% terdiri dari air. Jadi begitu dikeluarkan si banyak-banyaknya, otomatis tubuh kita akan turun. Tapi yang kita pantau dan kita mau kan bukan hanya sekedar timbangan kita turun. Tapi kan kelihatannya baik, sehat, tidak over gitu. Kalau cuma sekedar ditimbang, oh ringan, saya turun 10 kilo, saya turun 15 kilo, tapi tidak sehat dan kelihatannya glower-glower gitu ya kalau kita bilang ya. Iya, buat apa? Jadi yang kita mau itu kan sebenarnya sehat yang benar, kurus yang benar, proporsi yang tepat gitu loh badannya. Jadi kalau obat herbal ditanya ada bisa dibuatin ya bisa. Saya nggak menyarankan. Akupuntur bisa. Akupuntur malah lebih baik karena dia akan menaikkan metabolismenya ya. Cuman tiap orang memang kembali lagi seperti awal beda. Karena A, B, C butuhnya beda walaupun sama-sama obesitas atau kelebihan berat badan. Ditambah harus ada pantauan, maksudnya dibiasakan ini olahraganya cocok untuk ini seperti apa ya, yang untuk ini seperti apa ya. Ya kalau misalnya sakit lutut ya kita nggak akan saranin dia untuk lari juga nanti kurus tapi kan sakit lutut gitu, nggak lucu kan. Jadi ya memang bukan susah gampang, ini unik masing-masing, tiap orang beda. Kalau berapa lama yang paling cepat, kadang di akupuntur sekali, 2 kali juga ada penurunan 1-2 kilo tuh ada karena metabolismenya naik. Kalau mau lebih cepat kasih obat herbal keluarin air ya kurus cepat, hitungan hari, hitungan minggu. Makanya banyak sekali yang di akupuntur kan kurusnya cepat, naiknya cepat lagi. Itu ya karena belum terbiasa untuk pola hidup, gaya hidup yang sama itu harus. Jadi carilah pola kita masing-masing yang unik, yang bisa kita pertahankan seumur hidup. Bayangkan ini seumur hidup gitu pola hidupnya. Jadi jangan berharap namanya mau kurus, tapi dengan pola hidup yang semau gue atau asal akan bertahan lama dan sehat. Gak ada. Jadi jangan terserah diri kita. Harus cari tahu, pelan-pelan dicobain gitu. Ya, itu tadi untuk kembali lagi tentang Framboanoa gitu ya. Kira-kira gimana ya? Nah, kalau yang itu juga proporsional kayaknya Bu Yeni ya.
juga porsi gemuk ya. Iya, porsinya porsi gemuk itu. Kalau saya kayaknya setengah. Oke, nah terlepas dari itu semua, masih ada pertanyaan nggak kira-kira yang ini sebelum, karena ini kan nggak kerasa ya, ini kalau dilihat jam, ini udah jam 11 loh. Sinsay Melisa tuh punya jadwal ketat, jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat WG, saya mau tanya dulu nih ya, ini udah mendekati ujung-ujung nih, jadi kalau misalnya nih, kan pasti obrolan ini akan sangat panjang, nggak bisa diputus. Bahkan ini kita ngobrol curhat aja, ini belum jawab yang masalah saya, belum jawab, iya kan? Masalah ini ada sesi selanjutnya. Gitu ya. Jadi sesi-sesi selanjutnya itu kira-kira nih, kan kalau Ibu Yeni pasti bisa ditemui di Ciate 98. Jadi kalau Anda sambil mendengarkan, kan tadi lihat rumah cahaya yang bagian depan sekali, terus Anda kemarin nggak dengerin karena secara hitungan padahal kita buka ya Bu ya kemarin itu gitu, pengen cicilan, pengen apa segala macam buat berinvestasi mumpung masih bisa secara umur gitu, karena kan umurnya dianggap yang kita umur produktif untuk kita bisa dapat KPR misalnya gitu. Nah silahkan nanti Anda ketemu dengan Ibu Yeni di Inggit Garnasi 98. Kalau mau ke Bodas Coffee, telepon dulu, reserve dulu ke Jalan Talaga Bodas nomor 64. Nah, terus kalau mau ketemu Sinsay Melisa gimana? Langsung ditodong ini, karena pasti banyak itu di belakang yang mengantri, sementara kita udah jam 11. Karena masa COVID ini saya nggak ada jam praktek yang fix setiap harinya. Jadi biasanya semuanya saya by appointment. Jadi kalau saya mau ngobrol-ngobrol, ya maksudnya cuma mau tanya-tanya, itu welcome sekali, nggak apa-apa. Itu nomor handphonenya saya udah tulis juga di bagian, di nama saya, belakangnya udah ada kayaknya. Nomor handphone saya, itu bisa, itu WA saya, bisa kontak aja, mau nanya-nanya boleh, nggak harus yang datang untuk periksa dan lain-lain. Kenapa? Sahabat WG, mungkin Sinsay Melisa bisa by sama aja. Oh boleh. 0859 0859 749 749 20 10 4 20 10 4 0859 749 20 10 4. Tuh? Oke, jadi silahkan by WA. Nanti Anda janjian sendiri deh ya. Kalau ajak-ajak saya mesti ngegedein nyali dulu. Nanti mesti di-encourage dulu untuk bersemangat gitu ya, karena sebenarnya banyak pertanyaan gitu ya, cuma ya itu butuh nyali. Nanti teleponannya japri aja ke Sinsay Melisa ya. Oke, Bu Yeni, ini di penghujung sudah jam 11. Kira-kira Ibu Yeni ada yang ingin disampaikan kepada sahabat WG semuanya? Ya, di hari Sabtu ini, biasa tiap hari Sabtu kan kita ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan di bulan Agustus memang kita concern di masalah kesehatan ya. Nanti di minggu depan ada bagaimana yang tadi mungkin berat badan, bagaimana menstabilkan berat badan di luar. Sekarang ada ketemu Sinsay Melisa, nanti kita next di minggu depan ditunggu apa lagi. Terus tadi nyambung ke Sinsay Melisa ya, segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol jangan dipikir gitu ya. Itu ya, betul ya. Jadi kalau saya berpikir kayaknya di masa pandemik ini kan memang ada beberapa banyak masalah yang secara tidak langsung mungkin kita nggak pengen itu ada terjadi atau nggak mau ya sebetulnya gitu kan ya, terutama mungkin dari segi perekonomian, dari segi yang lain. Nah kita bernaung di komunitas WG Business Network, barangkali kita bisa bantu, kita bisa sharing apa yang harus dilakukan, apa yang harus diatasi dengan situasi seperti ini. Mungkin bisa sharing-sharing di tiap hari Sabtu atau datang langsung ke Marketing Gallery ke Ciate 9. Pokoknya intinya semua itu adalah kita harus berpikir positif Bu. Jadi jangan negatif supaya yang aura-aura jelek, penyakit-penyakit jauhnya gitu kan. Nah, mungkin itu aja kalau gimana Bu Wi? Jauh yang jelek-jelek. Jauh yang jelek-jelek gitu. Nah, jadi kita sharingnya yang kalau sama Sinsay Melisa mungkin lebih enaknya yang tadi, Sinsay kalau saya banyak makan mangga, banyak makan leci bagaimana? Tapi nggak kebanyakan lah ya. Tadi saya bilang kalau asal sebanyakan nggak masalah gitu.
Ya nggak masalah sih, asal di sewajarnya semua boleh. Jadi saya sih tetap stay positif, stay healthy bersama WG Business Network. Itu dari Bu Yeni ya. Jadi jangan lupa juga Anda follow IG-nya WG Business Network. Jadi daripada Anda pusing, ini kemana harus bertanya atau pas Bu Yeni nggak ada juga gitu ya. Jadi pantengin terus Instagram juga bisa ya, karena berbagai informasi itu pasti akan bisa masuk juga di Instagram. Jadi tolong follow Instagramnya WG Business Network @WG Business Network, disambung tanpa spasi sama sekali ya, @WG Business Network, di search dulu lalu Anda follow saja. Jadi mungkin setiap minggunya kan akan di-upload temanya apa gitu, jadi masih bisa ikut terus. Jadi setiap hari Sabtu cuma 1 jam. Jadi ini ngobrolnya bisa dari investasi ya. Terima kasih untuk udah ngulur sedikit. Terima kasih buat Sinse Melisa yang udah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol bareng. Itu pastinya diminta menunggu dulu sebentar ya. Sudah ada pasien ini beliau ya. Oke. Sinse Melisa, terima kasih banyak sudah ditemani. Mohon maaf ini mengganggu waktu pasiennya. Sampaikan salam dari sahabat WG buat pasiennya juga. Nanti pasiennya gini aja, sebelum jam-jam itu pasien suruh ikutan ini dulu. Jadi dia ya bahwa Sinsanya lagi di sekitar penghujungan ini. Oke, terima kasih banyak untuk Sinse Melisa ya. Dan sahabat WG dimanapun Anda berada, saya rasanya harus sudah juga menyudahi perjumpaan kita dengan mengajak Anda untuk daftar di Zoom minggu depan, karena minggu depan itu ada Morning Coffee Talk, judulnya Back in Shape After Pandemic. Oh ya, jadi back in shape loh. Jadi kembali, kalau ini dari herbalnya, dari akupunturnya minggu depan back in shape. Sama siapa ya? Nanti kita lihat aja ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk sahabat-sahabat WG. Demikianlah bincang kita di Morning Coffee Talk, ngobrol santai sambil minum kopi. Bicara bisnis sampai investasi pastinya nggak akan rugi kalau Anda terus bersama kami. Saya Vivi Mediatrix, mohon undur diri. Sampai jumpa. WG Property, your trusted business partner. Sampai jumpa. Morning Coffee Talk.